saya Imelda Lusindra Alai, biasa dipanggil Imel, tingkat 2 semester 4B. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Perkenalkan, nama saya Yosefat Nuriati Naben, biasa dipanggil Fatma, dari tingkat 2 semester 4B. Saya juga salah satu mahasiswa dari STP Santo Petrus Keuskupan Atambua, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Pada pagi hari ini kami akan berkatekese. Tema yang kami gunakan yaitu membangun persahabatan yang sejati. Sebelum kita memulai katekese kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Baik teman-teman semua, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan. Kami berdoa agar persahabatan kami semakin kuat dan sejati, seperti yang Engkau contohkan dalam kasih-Mu yang tak teringat. Tuhan, tolonglah kami untuk membangun hubungan yang langgeng, penuh kepercayaan dan kesetiaan. Berikanlah kami hikmat untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta kekuatan untuk saling mendukung dan membantu. Semoga persahabatan kami menjadi sumber kebahagiaan, kekuatan dan inspirasi bagi kami dan orang lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita doa bersama, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan menurut Yohanes. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dan makna dari kitab suci yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Baik, arti dari membangun persahabatan yang sejati itu berarti membangun hubungan yang langgeng, melibatkan koneksi emosi yang kuat antara dua orang dan lebih. Membangun persahabatan yang sejati juga memerlukan kepercayaan dan kesetiaan yang kuat antara kedua belah pihak. Makna membangun persahabatan yang sejati dapat meningkatkan kualitas hidup yang memberikan dukungan, kebahagiaan, dan makna. Juga membantu meningkatkan kesehatan mental yang mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Persahabatan sejati dapat membantu kesulitan dengan memberikan dukungan, nasihat, dan bantuan, dan dapat juga meningkatkan rasa bersyukur dan mempertahankan hidup yang positif. Setelah kita mendengarkan Injil Tuhan, ada beberapa amanat Tuhan kepada kita. Yang pertama, kasih yang sejati, seperti kasih yang rela berkorban dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, karakteristik persahabatan yang sejati, itu ketaatan kepada Tuhan, komunikasi yang terbuka, kesetiaan, dan komitmen kepada Tuhan. Ketiga, manfaat persahabatan yang sejati, yaitu kebahagiaan, kekuatan, dan kesempurnaan. Baik, di sini saya akan menekankan pentingnya persahabatan sejati sehari-hari. Dalam membangun sebuah persahabatan, tentunya kita harus saling terbuka, jujur, komunikasi yang baik, dan membangun kepercayaan. Apabila teman kita mempercayakan kita untuk menjaga rahasia, maka kita harus menjaganya dan jangan
Menghargai perbedaan sahabat. Apabila bersama sahabat memiliki perbedaan pendapat, tentunya kita jangan saling memaksakan diri. Kita harus saling memaklumkan agar pertemanan kita itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Membantu sahabat dalam mengalami kesulitan, seperti apabila teman kita mengalami kesulitan atau kita sendiri mengalami kesulitan, maka kita harus saling membantu, karena dalam persahabatan itu bisa dibilang untuk saling melengkapi, karena sahabat itu juga adalah saudara untuk kita sendiri. Intinya dalam sebuah persahabatan yang sejati itu harus memiliki kepercayaan. Saya akan menceritakan awal mula saya masuk di STP. Awal mula saya masuk di STP, saya tidak mengenal siapa-siapa. Nah, saya ditempatkan dalam satu kamar yang di dalamnya itu ada 12 orang. Nah, kami dari kampung yang berbeda-berbeda. Ada yang dari Melaka, ada yang dari Keva, ada yang dari Atambua. Terus setelah kami ditempatkan dalam satu kamar itu, kan kita kan dari ini bahasa kita juga kan berbeda-berbeda. Jadi dari situ saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan mereka. Dan setelah kami berkenalan setelah kami berkenalan, kami menjadi sahabat dekat sampai sekarang. Kira-kira persahabatan kalian ini sudah berapa lama? Hampir 2 tahun. Begini, apa yang dilakukan apabila kan persahabatan kalian sudah lama ya, pasti sudah saling mengenal satu sama lain. Ya, Jadi apabila kayak ada kesalahpahaman ya dalam persahabatan, apa yang akan kalian lakukan? pasti dalam persahabatan itu pasti ada saja masalah. Bila ada masalah di antara kami akan menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik, tidak menggunakan emosi kami. Kami menyelesaikan masalah kami dengan kepala yang dingin, agar bila ada teman yang memberikan pendapat, kita bisa menerimanya dengan baik tanpa menggunakan emosi. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam membangun sebuah persahabatan. Saya memiliki 3 sahabat. Ya. Awalnya kami masuk STP, saya dengan teman saya salah satu itu kami sudah sahabatan dari SMA. Kami dua putuskan untuk kuliah sama-sama di STP sini. Sampai di sini kami dua ditempatkan di asrama yang sama, kamar yang sama. Setelah itu kami bertemu lagi dengan kedua teman kami. Yang satu teman saya itu juga itu adalah teman saya waktu masih SMP kami teman satu kelas. Jadi kami karena saling mengenal, dia tinggal di asrama yang lain, tapi karena saling mengenal jadi pindah ke kamar kami untuk sama-sama, karena di asrama yang lama tidak nyaman. Jadi karena setiap hari kemana-mana selalu sama-sama, cerita apa-apa selalu sama-sama, makan juga sama-sama, pokoknya mau kemana-mana harus saling mencari. Pokoknya harus kami 4 itu jalan sama. Pokoknya buat apa-apa itu harus kalian berempat. Makanya sampai banyak yang omong kalau Iya, banyak yang omong kalau kalian itu mukanya itu mirip seperti kembar, sampai tidak ada yang bisa bedakan. Ya. Nah, ini nama siapa, itu nama siapa. Kami juga heran. Kami rasa kayak muka ini beda, tapi kenapa selalu semua orang bilang kalau kami ini mirip? Ya, karena mungkin pandangan orang itu mungkin lihatnya itu kalian itu adalah saudara, mungkin sepupu. Banyak juga yang gitu. Kami juga heran. Padahal Padahal sampai kok kami kembar, sepupu lah. Dari situ pokoknya gimana-mana sampai kami ini maksudnya kayak mau omong, berteriak, berkelahi, tapi kayak biasa saja, bukannya kayak marah-marah. Sementara kayak kita buat salah, cari
dia marah, tapi sebentar dia ketawa kembali. Pokoknya marahnya itu tidak sampai berjam-jam. Iya, ini kayak ini, hei kau ini datang ganggu saya terus. Hanya itu saja, tapi kalau untuk marah berjam-jam tidak. Apalagi sampai kayak berhari-hari tidak komunikasi. Jadi ini pengalaman, saya sangat senang memiliki sahabat seperti mereka. Pokoknya kayak ada kesulitan apa-apa, mau temani jalan terima titipan di depan atau jalan mau ke kios, Pokoknya pasti sama-sama. apapun itu kalian berangkat sama-sama. Makanya dengan adanya mereka bertiga, saya jadi mengerti arti dari persahabatan sejati. Bagaimana hubungan persahabatan kalian bisa bertahan sampai sekarang? Bertahan sampai sekarang mungkin karena kan setiap hari selalu sama-sama, terus kayak apabila ada masalah begitu, tapi kami tidak memperpanjang masalah itu, sehingga kayak yang lain kan kayak dengan sahabat apabila kalau ada masalah berarti mereka tidak saling cocok lagi. Itu anggap saja Jadi, kayak sudah menghindar. sudah menghindar, tapi kami tidak. Walaupun ini hari kau mau pukul, kau mau curi, dia tidak marah. Dia marah palingan 2 menit, 1 menit, nanti dia pikir kembali, aku cari kembali. Makanya dari situ mau bagaimanapun, walaupun baku marah saja pasti baku cari. Makanya persahabatan kami tidak pernah putus. Jadi intinya adalah dalam sebuah Persahabatan itu harus harus saling percaya, jujur, jujur, terus dan berkomunikasinya itu harus baik dalam melakukan sesuatu. Kesimpulan dari katekese yang kami bawakan ini, yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur. Berbicara jujur dan terbuka tentang perasaan dan pikiran. Yang kedua, kepercayaan. Membangun kepercayaan melalui janji yang dipenuhi dan komitmen. Yang ketiga, respect. Menghormati batasan privasi dan perbedaan. Yang keempat, dukungan. Memberi dukungan dan bantuan dalam situasi sulit. Yang kelima, empati. Memahami dan merasakan perasaan orang lain. Hanya ini saja katekese yang kami bawakan. Sebelum mengakhiri katekese ini, maka kita tutup dengan sebuah doa. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap. Kami berdoa agar Engkau membantu kami membangun persahabatan yang sejati, yang berdasarkan kepercayaan dan kasih sayang. Tolonglah kami untuk menjadi sahabat yang baik dan selalu siap mendengarkan, memberikan dukungan dan membangun kepercayaan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk memahami dan menghormati perbedaan, serta kekuatan untuk menghadapi tantangan yang kami alami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.